Sobat Inspirasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami SCPD Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita yang tentunya mengandung nilai inspirasi untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Sobat Inspirasi tentunya masih ingat konten YouTube kami terkait podcast kami dengan Ibu Dewi Ratna Mulisa terkait kisru pengakuan dari Firdaus Oiwobo terkait beliau adalah keturunan dari Kesultanan Bima. Dan pada hari ini kami sedang berada di studio dan kami sudah kehadiran tamu langsung yang memang dianggap berseberangan dengan Dewi Ratna Mulisa. Beliau adalah Bang Firdaus Oiwobo. Langsung saja kita sapa Sobat Inspirasi ya. Namun sebelum Sobat Inspirasi, kami minta kepada sobat sekalian untuk membantu channel kami bisa tumbuh dan berkembang dan terus memberikan kisah inspiratif dengan cara like dan juga subscribe channel kami. Jangan lupa share ke banyak orang juga untuk makin banyak yang mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Langsung saja kita menyapa Bang Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat. Cerah banget ya mukanya ya? Ya, alhamdulillah. Apa karena sering tampil di media? Enggak, saya memang muka saya sering berubah-ubah. Oh gitu, ya, tergantung apa nih? Atau orang-orang sering berubah. Kalau saya bertemu dengan orang jahat, muka saya terlihat seram. Berarti sekarang cerah karena ketemu dengan orang yang cerah baik juga ya? Ya, alhamdulillah. Karena orang yang berhati baik, aura saya keluar. Masalah gitu. Luar biasa. Jadi kalau udah ketemu orang jahat, singa saya keluar gitu. Gitu. Harus hati-hati ya, kalau gitu karena ya. Karena keturunan sultan begitu semua rata-rata. Ya, kalau yang asli ya, kalau yang asli bukannya palsu. Oke, langsung ada klaim yang asli. Ya. Kalau sultan asli semuanya rata-rata mukanya berubah-ubah. Siap kalau begitu Sobat Inspirasi. Sedikit Sobat Inspirasi, saya ingin membacakan dulu nih profil dari Bang Firdaus. Nama lengkapnya adalah Muhammad Firdaus Oiwobo. Nanti saya akan tanyakan kenapa namanya ada Oiwobo di belakang, apakah itu hanya sebatas julukan yang beliau cantumkan sendiri atau memang nama pemberian dari orang tua. Mungkin bisa disanggah dulu itu bagaimana Bang status nama Oiwobo-nya? Jadi waktu pertama kali lahir dulu, ya, nama saya kan saya ketuker nih di rumah sakit. Oh ya? Di rumah sakit Jakarta Pusat. Waktu ibu saya lahir, dia lihat tompel di kaki saya. Tompel di tompel kaki. Ada kaki. Nama saya kan Muhammad Firdaus Oiwobo SH. Nama saya kan Muhammad Firdaus awalnya. Muhammad Firdaus saja. Ya. Oke. Udah. Karena hilang itu, karena ini kan ketuker di rumah sakit. Oke. Jadi kata suster, ini anak ibu cewek. Ya, kata kan zaman dulu kan rumah sakitnya belum begitu kayak sekarang. Oh ya? Gitu loh. Terus? Nah, ini anak ibu. Kata ibu saya, bukan. Saya lihat ada kelamin laki-lakinya, ada tompelnya gitu. Oh gitu ya? Saya ketukar itu. Oh, ketukar. Nah, akhirnya jangan memang bukan Firdaus yang asli ini sobat ya. Sempat ketukar di rumah sakit ini ya. Ketukar tuh, saya di rumah sakit Jakarta Pusat. Bapak saya bingung kan ngomong. Nah, kata ibu saya, ciri-ciri anak saya ada tompel di kakinya katanya. Oke, dicek ternyata. Terus ada kelamin laki-lakinya gitu, bukan wanita. Carilah sama suster tuh yang ketemulah yang bertompel gitu kan. Oke, dan akhirnya kata bapak saya, ini saya pernah mimpi waktu kamu umur 7 bulan katanya. Saya dikasih mimpi namanya Oiwobo. Apa kita tambahin Oiwobo aja di belakangnya katanya gitu. Jadi Muhammad Firdaus Oiwobo karena pertama lahir aja udah hilang gitu kan, udah ketuker gitu kan. Berarti itu saudaranya Sobat Inspirasi ya. Jadi untuk menandakan atau ciri khas kebetulan didapatnya juga melalui mimpi. Cuma Sobat Inspirasi di sana kan bukan semua orang Bima nih, jadi nggak memahami atau tahu apa sih itu Oiwobo. Mungkin sedikit aja penjelasannya Bang, nggak usah panjang. Jadi Oiwobo itu sebenarnya ceritanya menurut versi saya ya, jangan sampai salah lagi penafsirannya. Ini versi saya dulu. Versi saya nanti akan dibenarkan oleh orang-orang ahli sejarah yang ada di Bima. Tapi akan saya ceritakan dulu versi saya. Semua yang ada di saya bawa ini versi saya. Oke. Jadi tinggal dicocokkan gitu kan. Langsung saja ceritakan yang itu dulu Bang. Jadi Oiwobo itu adalah suatu pemandian atau air ya, yang sekarang ini pemandian ya, air yang diketuk oleh Sultan Ismail Muhammad Shah melalui tongkatnya pada saat meletusnya Gunung Tambora. Jadi antara Oiwobo sama Lengge itu berbarengan dibangunnya di Maria Wawo itu. Gitu loh. Ini versi saya. Jadi Oiwobo itulah pemandian yang awal muala pemandian itu adalah dari diketok oleh Sultan Ismail hingga keluar air begitu ya. Pada saat Bima itu mengalami letusan Gunung Tambora, ya pada saat Bima ngeletus Tambora kan semuanya jadi kering kerontang. Gitu loh. Nah, itulah yang dipakai oleh Sultan Ismail itu Wobo itulah tongkat beliau itu yang dipakai untuk mengetuk ini apa batu ya? Itu keluarlah air itu. Ada beberapa air lah, ada Oiwontu, ada Oiwobo, ada air itu. Jadi cerita yang saya lihat di Google, saya baca itu
kok ceritanya katanya sejarahnya kenapa ada Awiwobo katanya karena tuan muda putra apa gitu Sultan Bima lagi jalan-jalan ke Wawo katanya kehausan. Iya. Padahal ceritanya nggak begitu. Ini Itu versinya yang berbeda ya. Versinya yang di Google yang ceritakan oleh sejarah Mbojo itu. Iya, iya. Kok berbeda ya dengan apa yang saya dapat gitu loh. Katanya seorang raja yang dari Bima naik ke gunung di Gunung Maria itu kan istilahnya. Lalu kehausan, tersesat di hutan. Lalu dia mengetuk batu itu lalu keluarlah air kan nggak? Kan ini kan nggak masuk di akal cerita ini gitu. Ada dua versi berbeda, tapi ini adalah versi dari Bang Firdaus. Versi saya. Sobat Inspirasi, sebentar saya jelaskan dulu mengenai Bo itu adalah semacam kayak tongkat yang memang dipakai biasanya untuk memukul ternak begitu ya. Ternak tongkat gitu. Jadi akhirnya oleh Sultan waktu itu dipukulkan ke batu dan akhirnya keluar air lah. Jadi sekarang air pemandian pada masyarakat umum yang ada di Wawo begitu ya. Padahal tongkat itu adalah milik Raja Sajari. Raja Saja penyebar Islam pertama di Bima pada abad ke-13. Ngomong-ngomong mengenai tongkat itu masih ada kan? Ada, masih ada sama saya. Kenapa bisa sama Bang? Ya saya pewarisnya. Kerisnya pun masih ada sama saya. Keris dari zaman dahulu kala masih ada sama saya kerisnya. Sobat Inspirasi berkenan nanti untuk Abang kami tunjukkan ke Sobat Inspirasi. Saya tunjukkan, tapi kalau untuk keris saya nggak bisa tunjukkan karena ini bawanya aja ya. Iya. Kerisnya juga bisa adiknya saya tunjukkan, tapi yang aslinya nggak sih. Sobat Inspirasi, tunjukkan. Benda yang dimaksud oleh Bang Firdaus ada di bawah sini ya, bisa sama-sama disaksikan ya. Nanti kita foto ya Bang ya. Lagi, tadi saya udah bacakan profil singkatnya baru dari nama. Beliau ada kelahiran Jakarta Bang ya, tanggal 7 Juli 1976. Nggak apa-apa kami buka sedikit. Profesi beliau adalah pengacara. Kantor beliau ada di Law Firm Firdaus Awiwobo SH & Partners ya. Kalau pengacara biasanya tergabung di lembaga advokat itu namanya KAI, apa? Kongres Advokat Indonesia. KAI ya. KAI. Lalu berikutnya juga, wah ini keren ini. Owner label musik Guide Black Pro. Iya, Guide Black Pro. Itu apa nih? Musik apa nih Bang? Ya musik semuanya, musik. Musik semuanya. Itu menaungi manajemen untuk manajemen artis atau Abang sendiri yang punya bandnya? Saya yang punya sendiri, saya punya band juga, saya punya saya punya PH juga, punya studio rekaman juga ada. Ada 2 rekaman studio rekaman. Vokalis juga di sini di Sobat Inspirasi ditulis sama tim kreatifnya vokalis dari band Vertical Blue ya. Jago menyanyi juga dari rupanya ini. Tidak cuma mengaku sebagai keturunan Sultan ya, tapi ternyata memang punya talenta yang luar biasa nih. Baik, kita langsung saja mungkin masuk ke tema pembicaraannya Bang Firdaus. Beberapa waktu terakhir ini kan isunya sangat santer beredar di media sosial nih Bang Firdaus, terkait klaimnya Bang Firdaus sebagai cucu atau bagian dari Kesultanan Bima, khususnya dari Sultan Ismail. Kesultanan Bima. Iya, Kesultanan Baik Bima. Baik dari Raja Saja maupun dari Kesultanan Bima dan Rato Ara. Baik, saya fokus dulu ke Kesultanan Bima, khususnya Sultan Ismail ya Bang ya. Yang pada akhirnya pihak istana yang dalam hal ini diwakili oleh Kak Dewi Ratna juga menyampaikan klaim atau membantah bahwa ini tidak benar begitu ya. Jadi begini, saya ceritakan kisah saya dengan keluarga Kesultanan Senusantara ya. Boleh. Jadi gini, saya ini kan tinggal di Jakarta, berteman, dan saya main di Jakarta Pusat dan Selatan. Tahu kan Jakarta Pusat dan Selatan itu isinya orang-orang ningrat semua, gitu loh. Jadi saya main dengan teman-teman saya, selalu mereka bilang saya ini keturunan Raden, saya ini keturunan Sultan. Selalu teman-teman bilang, selalu hampir 40% kawan saya itu rata-rata keturunan Raden dan Sultan. Lalu saya berkutik di wilayah itu, akhirnya saya cerita kok saya selalu berteman dengan ini gitu loh. Dan waktu saya kecil dulu, Bang Ferry almarhum, Bang Ferry ya, Putra Kahir, Ferry Zulkarnain, beliau sering ke tempat kita, dan saya dipanggil ponakan gitu kan. Dan saya tanya sama om saya, itu siapa? Kata om saya itu sepupu kita. Sepupu kita siapa? Dari kerajaan Bima atau Kesultanan Bima. Om saya temannya Bang Ferry, namanya Iskandar. Jadi Insinyur Iskandar ini bermain dengan Bang Ferry sejak dulu, sebelum Bang Ferry nikah ya. Artinya keluarga dari Kesultanan Bima itu menganggap kita keluarga juga. Sudah ada pengakuan ya, walaupun nggak secara langsung ke Bang menganggap Firdaus kita keluarga juga gitu loh. Dan artinya saya bertanya-tanya dalam hidup saya gitu. Oh, artinya berarti saya keluarga beliau. Beliau manggil saya ponakan. Berarti memang ada hubungan ya. Iya, gitu. Artinya ya sebenarnya sih udah nggak ada hal yang nggak diperdebatkan gitu kan. Gitu. Lalu saya cerita-cerita dan saya meneliti sendiri ya, sejak 11 tahun lalu saya meneliti sendiri tentang sejarah keluarga kita. Gitu kan, saya tanya kepada paman saya, kepada keluarga saya, dan mereka menjawab begitu semua. Kita ini sebenarnya keluarga Sultan. Lah untuk menegaskan itunya gimana Om? Ya kamu cari sendiri, saya cari sendiri. Saya ke Bima, saya ngutus orang di sana. Saya cari situ-situ, saya ini, saya itu, saya kumpulkan semua. Lalu saya ambil buku dari buyut saya. Bukunya sini, saya mau tulis. Saya mau jadikan buku tadinya. Saya mau cetak, mau jadikan buku.
Baik. Ini semua saya kumpulkan nggak pakai air ludah. Artinya 11 tahun loh. Kalau Ratna Dewi Muslisa itu 8 tahun kuliah sampai doktor, saya 11 tahun. Cuman dia melalui jenjang formal, saya non formal kan gitu. Oke, meneliti sendiri ya. Artinya dia berbicara masalah sejarah, saya pun berbicara masalah sejarah. Saya pakai uang, dia pakai uang. Gitu loh. Nah, sekarang tergantung daripada pemahaman kita ya secara sains ya. Karena ujian secara empiris ini ya, penelitian secara empiris sudah kita lakukan bersama-sama. Artinya tinggal meluruskan sebenarnya Ratna ini. Gitu loh. Maksudnya gini, kenapa sih Ratna itu harus menegur di saat saya sedang menangani kasus yang sedang viral? Apalagi masalah kesultanan yang sangat sensitif menurut saya. Gitu loh. Kenapa dia nggak pakai manggil saya melalui keluarga saya di Wawa ataukah yang di Jakarta, kan banyak. Sangkaan itu berawal karena memang kerap di media sosial itu abang mengaku sebagai cucu dari karena memang cucu. ya. Setelah saya mendapatkan bukti otentik dari keluarga saya baru berbicara keluarga saya adalah keturunan sultan. Karena saya pegang data otentik. Dan selama 6-7 tahun ini saya berbicara, saya ke keluarga cucunya sultan. Bang Firdaus beberapa kali menyebut data otentik nih. Data otentik seperti apa? Boleh saya tanya atau boleh saya lihat data otentik? Data otentik ini bisa dibuka, bisa dilihat, bisa dikasih ya, tapi tidak semuanya. Sumber data ini dari mana abang dapatkan? Dari keturunan saya. Dari keturunan saya dari tahun 1964, lalu diperbarui tahun 1990, dan ingin saya bukukan. Lalu ada beberapa buku, termasuk setambuk silsilah keluarga saya dari Lontar itu ada semua. Ada semua. Nanti akan kita kumpulkan dari berbagai media atau data yang abang pegang ini. Apakah abang sudah berusaha untuk mengkonfrontir atau menyesuaikan atau melakukan laporan lah bahasanya begitu kepada keluarga istana yang dalam ini ada keterkaitannya dengan silsilah keturunan tadi gitu. Setiap saya kan saya di Jakarta kesulitan sekali untuk apa sih saya konfrontir kepada keluarga saya gitu. Karena keluarga saya maaf ya. Di dalam keluarga kami ini kan udah keluarga kami rata-rata realistis. Udah ada yang di Amerika, udah ada yang di Jepang. Kan saya selalu bilang udah ada yang di Jakarta dan mereka tuh apa sih sultan? Apa sih sultan gitu. Mereka banyak yang pemikiran yang istilahnya kalau saya bicara masalah keris saja mereka udah musyrik gitu. Artinya akhirnya saya merasa kesulitan untuk membuka itu gitu loh. Dokumen otentik tadi berarti hanya abang pegang dan pelajari sendiri saja, tidak sendiri saya tidak ada. Lalu banyak lagi keluarga-keluarga saya yang di kampung yang masih mempercayai hal-hal seperti itu, yang memegang barang-barang itu. Dan mereka akan keluar semua nanti. Dan itu mendukung itu akan mendukung dokumen yang ada sama saya. Yang saya tanyakan apakah dokumen ini kenapa tidak dikonfrontir secara langsung lah gitu kepada pihak yang memang selama ini kan orang tahu di Bima tuh ada kitab yang menjadi pegangan. Ini adalah kitab yang menyatakan kesultanan dan silsilahnya gitu. Itulah yang saya supaya bilang nanti bisa dikombinasikan atau itulah yang saya bilang tadi. Kenapa sih Kesultanan Bima tidak membuka selebar-lebarnya, menjabarkan atau bikinlah semacam seminar mengupas itu secara terus-menerus atau katakanlah ada anggaran kan sekarang ini katanya kan keluarga istana yang lagi megang Bima. Keluarkan anggaran dari dinas pendidikan atau Bukpar itu, ya kan? Kebudayaan dan pariwisata. Buka dong. Ceritakan bahwa sejarah Bima ini seperti ini, jangan sampai kita sesat seperti ini gitu loh. Kalau menurut saya kan saya jadi sesat nih gara-gara setelah saya yakin dengan data saya, kata Ratna bukan loh. Tapi setelah saya baca lagi tentang komentar-komentar Ratna dan saya lihat video-videonya, ini juga menyesatkan si Ratna. Loh, kok Ratna jadi menyesatkan? Dia cerita masalah dia sendiri, versi dia gitu. Loh, versi saya mana? Sementara kami punya data, artefaknya ada. Ya kan? Dari zaman itu kan arkeologi, artefak semua kan lengkap gitu. Dokumen yang ada boleh dilihat sebentar, Bang? Ada. Ini baru satu dokumen. Oh, baru satu dokumen. Boleh. Ini tulisan kakek buyut saya yang disadur. Tulisan tangan ya, tulisan Arab, lalu disadur, ditulis, diketik oleh kakek saya. Baik. Nah, ini semua nih makam-makam buyut kita ada lengkap. Baik. Makam-makam buyutnya sampai makamnya kakek Abdul Kahir aja ada. Kahir Serjo ada nih. Pertama kali makamnya ada bentuknya begini. Kahir ya. Gitu. Ada semua lengkap. Baik. Nah, ini yang saya bilang tongkat Raja Saja nih. Tongkat Raja Saja ada sama saya. Tahun 1742. Jadi saya ini ngumpulin data kayak begini bukannya jadi kan sudah bilang Ratna bilang dia sampai doktor kan. Berarti motivasi abang untuk mengumpulkan data ini hanya ingin meluruskan nasab abang aja berarti ya. Nah, ini tongkatnya. Baik, Bang. Bukan untuk meluruskan nasab ini saja. Ini tongkat Ogobonya ini. Iya, tongkat Ogobo. Baik. Tuh, 1742. Ya. Tuh. Ada sekarang sama saya bisa dibuka. Kenapa saya nggak bawa? Takut kapal tenggelam. Ya benar. Oh ya. Waktu itu saya mau bawa, getar nih rumah saya, rumah panggung.
Gitu. Ada di mana barangnya di rumah? Ada dong, rahasia. Boleh nanti di foto rahasia. Boleh nanti. Saya lihat sampulnya dulu sebentar, Bang. Ya. Baik, sedikit saya bacakan ini sejarah Bima abad ke-13 sampai abad ke-17 ya, tahun 1640 diwarnai oleh sejarah kerajaan Saja, kerajaan penyebar Islam di Bima oleh Umar Tebo BA tahun 1990, ditinjau dari segi pantun sagele, Maria atau puisi kebudayaan dan bahasa Bima. Nanti Sobat Inspirasi akan kami tampilkan juga fotonya supaya bisa dilihat dengan jelas. Ya, Sobat Inspirasi, minimal ini dokumen yang Abang pegang sebagai salah satu dokumen. Salah satunya. Salah satu dokumen. Okay. Jadi ketika nanti keluarga kami di Maria itu diminta, semua keluar aslinya. Baik, oke. Semua keluar dari turunan Sultan Ismail, dari keturunan Raja Saja itu keluar semua. Oke. Gitu loh. Jadi Raja Sajari satu itu punya keluarga di Wawo Maria semuanya. Oke, saya kembali lagi tadi kepada hal yang memang menguatkan Abang yang akhirnya harus benar-benar meluruskanlah nasab ini. Berarti hanya ingin mendapatkan pengakuan dari istana sebagai kesultanan, atau hanya ingin meluruskan nasabnya Abang aja nih. Saya sebenarnya asalnya kakek buyut itu siapa sih sebenarnya gitu. Jadi saya itu kan dibilang meluruskan nasab kan saya sudah. Oke. Sudah ini dalam rangka ini sudah berarti ada pengakuan dari lembaga adat. Baik. Ini lembaga adat sudah mengeluarkan surat kok. Lembaga adat Desa Maria sudah. Boleh. Bahwa saya keluarganya Sultan Ismail ini ada lembaga adat. Artinya, yang bisa menceritakan tentang silsilah saya itu hanya lembaga adat kami. Baik. Bukan lembaga adat orang gitu loh. Jadi keluarga kami ingin bercerita tentang keluarga kami, bukan keluarga orang. Makanya saya lihat dari cerita si Ratna. Ratna ini dapat ceritanya itu dari Belanda gitu loh. Kan yang namanya silsilah atau keturunan itu kan diceritakan oleh siapa saja pemenang. Bisa saja dibelok-belokin kan gitu. Contoh. Ketika Belanda menguasai Nusantara dengan menjajah itu, akhirnya dia bikin politik David et Impera. David et Impera itu kan termasuk kesultanan-kesultanan diadu domba dengan keluarganya. Ada yang dibunuh yang tidak taat pada mereka. Ada juga yang penjilat menjadi kacung mereka. Kan gitu sejarah sultan-sultan zaman dulu. Sebentar, Bang. Ini silsilah Raja Bima yang udah disahkan oleh lembaga adat. Ketua Lembaga Adat Desa Maria Bapak M. Hasan Abu Bakar BA. Itu disahkan di Maria tanggal 10 September 2014. Oke. Di dalam silsilah ini berarti ada nenek saya. Ada buyut saya. Jadi lembaga adat ini juga dapat silsilah ini dari keluarganya di Ternate. Kesultanan Ternate. Oke, jadi dokumen dari luar dijadikan. Malah dapat dari Kesultanan Ternate gitu. Bukan dari Kesultanan Bima gitu. Dan ternyata nenek kami ada di sini. Gitu. Nenek Maria ini adalah cucu dari Raja Sajari I. Cucunya. Gitu. Cucu dari Raja Sajari I. Akhirnya lahirlah Nenek Maria, dan semua generasi Raja Sajari I itu namanya Maria. Semuanya Mariam. Maria atau Mariam karena menang kampung halamannya yang di Maria Wawo. Maria Wawo, betul. Maria Wawo yang di Sulawesi, Kendari. Ada gitu loh. Ya, betul. Jadi sejarahnya begini, kenapa bisa pakai nama Maria? Di Gunung Meriah, Kesultanan Delhi. Dulu itu kan Kesultanan Delhi kacau juga sama Belanda. Akhirnya sultannya salah satu putra mahkota atau apa pindah ke Kendari, Sulawesi Selatan. Lalu mereka menikah dengan putri Sultan Ternate. Setelah itu lahirlah Nenek Maria ini. Gitu loh. Nah, turunan Maria mulai dari situ dipanggillah Maria semua gitu loh. Kan zaman dulu itu kan La Maria 1, Maria 2, Maria 3 kan gitu. Jadi kalau kata Dewi, Maria itu tidak di situ silsilahnya. Itu versi kamu. Versi kami kan ada bukunya. Gitu loh. Kami punya Maria 1. Contohnya gini. Raja Saja 1, Raja Saja 2, Raja Saja 3 kan kami ada. Silsilahnya Raja Saja 1, Raja Saja 2. Nah, silsilahnya dari mana? Ada, kami semua lengkap. Nah, saya berani berbicara karena ada data otentik. Jadi Bang Firdaus ini Sobat Inspirasi tidak hanya keturunan dari Sultan Bima, pengakuan beliau ya, tapi keturunan juga dari Raja. Bukan saja dari keturunan Sultan Bima. Raja Saja dan Ratu Ara. Ratu Ara itu adalah cucu Nabi yang dari Bani Hasyim yang datang menyebarkan Islam di Bima pada saat abad ke-13. Itu gurunya Raja Saja. Ratu Ara itu. Ratu Ara itulah yang melahirkan bapak saya. Gitu terkait dokumen yang ini yang udah disahkan oleh Ketua Lembaga Adat Desa Maria tahun 2014. Kemarin sebenarnya di podcast kami mungkin Sobat Inspirasi juga bisa melihat di pojok sini link videonya bahwa beliau juga ada menyatakan bahwa memang resmi lembaga adat itu ada di masing-masing desa. Dan ini diakui oleh Ratna. Diakui oleh Ratna. Cuman
pengakuan ini hanya mentok sampai di di desa saja. Andaikan saja abang mungkin menyampaikan, mungkin mohon maaf kalau saya salah nih, andaikan saja berkas ini mungkin diajukan ke lembaga yang lebih tinggi, bisa saja mungkin akhirnya diperiksa kembali dan dinyatakan ini sah apa enggak begitu ya. Jadi begini. Apakah udah ada usaha seperti itu? Bagi kami pengacara, tidak perlu dari lembaga adat orang lain. Ini cukup pegangan kami. Baik, cukup ya, autentik. Karena kami tidak menjadi sultan. Oke. Gitu loh. Kalau saya mau jadi sultan, akan saya daftarkan ke Samparaja. Ya. Suatu saat akan menjadi generasi sultan. Ingat. Dan apa nggak butuh itu ya? Dan saya nggak butuh itu. Oke. Kalau saya mau daftarkan diri sebagai sultan, saya akan daftarkan ini ke Samparaja. Dan saya harus menjadi kontestatif sebagai sultan yang berikutnya. Ya. Gitu loh. Karena ada perjanjian antara raja kami pada abad ke-17, ya, pada buyut kami ini Raja Saja III. Raja Saja III dengan Raja Bima ini pada saat putra kahir diselamatkan oleh ompu saya, oleh Raja Saja I. Putra kahir Raja Bima ini kan Lakai. Diselamatkan oleh kakek saya dan Ritiro Bandang dan Ritiro diselamatkan ke Maria yang ada di Sape. Kan Maria luas dulu sampai Sape. Desa Maria itu sampai Sape, kerajaan Maria, kerajaan Dogo besar itu. Nah, akhirnya diselamatkan di sana. Nah, adalah perjanjian bahwa kami ini ketika Raja Lakai ini masuk Islam akan bergantian antara generasi Lakai dengan Raja Saja. Gitu loh. Bergantian, nanti biasanya tahun ini Raja Saja hanya menjadi dewan agama lah, dewan adat apa segala. Tahun depannya generasi berikutnya Raja Saja yang memimpin, baru Lakai generasinya gantian. Baik. Gitu loh. Nah, inilah pada saat pergantian ini lama-lama kesempatan untuk generasi Raja Saja tidak ada lagi. Karena sudah dipolitisir oleh ke generasi Raja Bima yang berikutnya. Raja Mbojo. Lah ingat ya, di Bima pada abad ke-13 ada 3 kerajaan. Raja Dampak yang ada di Sumbawa, Raja Mbojo yang ada di Rasanai sekitarnya sampai ke Dompu, dan Raja Saja. Raja Saja ini mencakup Wawo, Bugis, Sape, sampai ke Sajapai, sampai ke Saja Sajo, sampai ke Saja Dua, Ngali. Kan itu wilayah kekuasaannya Raja Saja. Lalu mereka bergabung karena adanya bentrok antara ini pada saat penyebaran Islam, akhirnya bergabung. Kenapa pada saat itu Lakai pengen dibunuh oleh Salisi, Salisi Mbojo namanya, yang bukan dari keturunan Bima, yang dari bukan keturunan raja. Lalu dia menjadi raja sebentar. Akhirnya Lakai ini diangkat oleh kakek saya menjadi sultan karena penghargaan dia setelah masuk Islam. Kakek saya mengalah Raja Saja, gitu loh, mengalah lalu diantarkan ini untuk berperang dengan Salisi merebut istana Mbojo lagi, gitu. Lalu setelah istana Mbojo direbut, lalu kakek saya ini mendudukan Lakai dengan perjanjian itu tadi, kedua belah kerajaan ini berjanji nggoring gomi nahu. Nggoring gomi nahu, ampo generasi nahu. Udah ada kesepakatan akan gantian gitu ya. Tapi dengan kesepakatan itu kami bersama-sama untuk menghargai itu. Siapa saja yang mengislamkan Lakai, termasuk dari kerajaan atau kesultanan Guatalo, Raja Talo, yang dihubungi oleh keluarga kami. Tolong bantu karena Raja Bima ini sebegitu saktinya. Gitu loh. Jadi orang-orang Bima ini sakti, terkenal sakti gitu. Sementara Raja Saja ini bukan orang Bima asli. Campuran dari keluarga Raja Bima yang nikah dengan pendatang dari kerajaan Pagaruyung dan lain-lain. Baik. Bang, berarti abang menilai atau mensinyalir ini adanya di mana ada di mana masalahnya sehingga silsilah yang tadinya mungkin abang atau keturunan dari Ismail tadi yang ada turun ke abang itu sehingga tidak dimasukkan di dalam silsilah kerajaan yang resmi begitu. Ada apa kira-kira yang abang bisa lihat? Kan di dalam darah saya ini kan ada 3 keturunan. Keturunan Raja Saja. Keturunan Raja Mbojo ada di badan saya. Ada keturunan Rato Ara. Rato Ara itu yang ada dari Arab. Generasi Rasulullah SAW. Gurunya para Raja Bima untuk belajar Islam. Gurunya para Raja Bima itu ya itu tadi Rato Ara. Rato Ara itu dari Arab yang perahunya sekarang menjadi Pulau Ular kalau nggak salah. Gitu. Artinya di sini semua sejarah itu saya ceritakan secara spesifik. Saya bukan mengut dari pasar Senen, bukan. Saya ini belajar karena saya keinginan saya ingin belajar kampung saya gitu loh. Walaupun saya lahir di Jakarta. Bahwa di dalam darah saya ini ada yang namanya Datuk Pagaruyung. Yang harus diakui. Ada namanya Raja Bima. Ada Guatalo, darah saya juga. Ya gitu. Ada juga Raja Mbojo. Jadi itu bukan saya modifikasi, bukan, tapi kodrat dan iradat yang menjadikan saya seperti ini. Jawab pertanyaan yang tadi. Kira-kira mentoknya atau masalahnya ada di mana sehingga tadi yang secara catatan silsilah itu keturunan abang dari Sultan Ismail itu tidak ada di dalam silsilah. Makanya saya bilang tadi di sini begitu. Politik
akan membawa orang-orang menjadi pemenang. Oke, politik. Dan siapa saja pemenang, dialah yang akan menguasai cerita. Oke. Paham nggak? Berarti ada ya. Hah? Nah, karena pada saat zaman Belanda yang mempolitisir itu semua sehingga banyak sultan-sultan yang diadu domba dan dibunuh karena tidak mematuhi. Akhirnya mungkin silsilah itu juga dibelokkan. Oke. Karena keturunan kami tidak mau tunduk pada Belanda. Nah, sekarang kita sudah merdeka gantian. Jangan kamu tanya sama Belanda, tanya sama saya yang di Maria ini, kejauhan kalau kamu nanya di Belanda gitu. Makanya saya lihat video-videonya Ratna ini, dia bilang apa sih selalu rujukannya Belanda. Ngapain ke Belanda? Itu di Wawo setengah jam dari rumah kamu, tanya. Lu datang ke Wawo, lu tanya ketua adatnya, nggak usah ke Belanda kejauhan. Lu tanya sama Masose udah nggak pakai. Kita yang udah merdeka, kita yang wajib meluruskan sejarah. Baik, Abang, kalau untuk ya mungkin mohon maaf juga nih Sobat Imigrasi ya, kalau terkait sama tadi dokumen otentik, bahasanya dari Abang otentik, andaikan saja Abang membuka ini data pada halayak atau mungkin kepada lembaga yang lembaga yang berwenang lah dalam arti ini sehingga benar-benar diakui dan akhirnya ya secara ini muncul secara resmi begitu, tidak dengan cara kayak sekarang ini. Kalau buku ini dikejar sama orang berapa kali buku ini ada 4 buku saya, termasuk buku tua ya. 4 gitu loh. Nah mereka juga mau duit ini mau dijadiin buku, mau dijual. Ini kan ada harganya. Tapi kan karena saya generasinya kakek buyut saya akan teng tuh sampai kapanpun, sampai ke anak cucu saya. Tidak ada niat untuk. Nggak ada niat. Kan artinya begini, mungkin Abang penelitian udah dilakukan walaupun tadi secara personal begitu ya. Tidak. Secara empiris sudah dilakukan. Tidak ada kan niat untuk melakukan penelitian secara resmi. Akhirnya hasil risetnya ini mungkin dinaikkan ke jurnal atau mungkin untuk apa? Ya dalam arti supaya boleh sekarang ini asal saya jadi putra mahkota. Gantian. Boleh direset. Karena kalau udah masuk riset otomatis udah ada apa sih keputusan pengadilan yang ingkrah. Artinya keluarga saya diakui dan gantian dong. Gue yang jadi sultan, jangan lu terus. Gue mau bangun Bima nih, gantian. Berarti boleh disimpulkan bahwa Abang ini tidak ada harapan akhir atau tendensinya nggak ada. Tujuannya adalah untuk diakui sebagai keturunan sultan secara resmi. Maka itu semua data otentik itu hanya dipegang untuk kepentingan pribadi saja ya. Cuman masalahnya sekarang udah terlanjur lempar ke publik dan publik semua jadi tahu dan publik mungkin akhirnya menuntut bahwa ini harus dibuka seterang-benerangnya begitu. Begitu masalahnya karena nih yang publik itu menuntutnya jangan ke gue nih korban daripada keviralan si Ratna itu. Ratna yang viralin, Ratna lah yang menjawab. Kalau gue kan korbannya Ratna. Baik. Gitu. Kenapa Ratna nggak pakai lembaga adat? Dan gue pernah bertanya pada grup WA, gue bilang itu kompetennya si Ratna apa sih di dalam menanyakan masalah silsilah gue? Dia keluarga gue bukan. Lantas gue bilang di Kesultanan Bima itu emang udah nggak ada lagi tuh struktur yang kayak dulu, ada penggawa, ada prajurit, ada panglima, udah nggak ada penasehat. Apa nggak ada dewan-dewan kehormatan yang ada di Kesultanan? Gue aja yang nggak pernah jadi sultan ngerti gitu loh. Baik. Gitu loh. Artinya di sini kenapa sih harus Ratna yang negor gue? Kenapa Ratna nggak secara? Abang inginnya siapa yang menegur Abang? Abang inginnya siapa yang menegur Abang secara langsung terkait masalah ini? Ya orang yang berpengalaman lah, kayak ketua adat, kayak ketua apa di sana gitu kan. Kalau dia mau negor saya akan lempar lagi ke keluarga saya di Wawo. De ama ompu cambe bre mata tiba-tiba kan gitu. Karena dasarnya ini kan secara empirik saya dapatnya dari keluarga saya juga. Kan saya di Jakarta. Mungkin supaya polemik ini tidak berkepanjangan, Bang. Dari pihak Abang Firdaus, dari pihak Bu Ratna juga, mungkin Bu Ratna juga menonton video ini agar masing-masing pihak ini menghubungi tadi yang Abang harapkan itu ada sesepuh atau ketua lembaga masing-masing untuk duduk bareng. Akhirnya dibicarakanlah bagaimana ini sebenarnya duduk masalahnya begitu ya. Sehingga tidak terus menjadi bola liar yang ada di lapangan dan akhirnya sekarang masyarakat umum ikut bingung juga, Bang. Jadi begini ya, yang saya bingungin dari si Ratna ini kalau ngomong itu kenapa saya agak sedikit keras sama Ratna akhirnya. Dia dari awal sampai sekarang ini nggak pernah pakai gigi 2, gigi 6 terus. Gitu loh. Istilahnya tiwara konegat gigi suruh alis ya kayak gigi maju terus. Dari versinya Bu Ratna Abang juga giginya gigi 6. Karena udah di luar sama dia gitu loh. Saya lagi berantem sama orang-orang masalah dukun, tahu dia masuk nyolek masalah silsilah. Saya bilang, ini siapa? Dicoba lihat fotonya, mukanya kok beda sama gue. Kalau gue keturunan sultan agak pantas. Kalau dia, maaf ya, bukan body shaming, tapi kok dia negor-negor ngaku sultan. Gue telepon keluarga gue. Ini bener nggak nih cucunya sultan? Jangan-jangan odong-odong kan gitu. Baik. Gue telepon semua keluarga gue. Nah, keluarga gue bilang nggak tahu. Orang mana nggak tahu ya dia. Orang Tanah Toraja. Bapaknya Tanah Toraja, ibunya orang Bima katanya. Mungkin keluarganya itu. Tapi dengan tadi yang mungkin saran dari saya tadi, para tokoh atau lembaga adat tadi tuh akhirnya duduk bareng lah begitu. Kira-kira untuk itu Abang setuju ya? Saya sudah bilang, ketika tokoh adat itu diundang untuk duduk bareng, porsi kami apa nanti di Maria? Saya sebagai cucu raja saja, saya sebagai cucu Sultan Ismail Muhammad Shah,
saya harus ikut kontestasi sebagai Sultan Bima. Jangan keluarga mereka aja. Ayo. Mau nggak begitu? Berarti kalaupun itu akhirnya terjadi, Abang akan menurut hal itu? Saya akan menjadi kontestan sebagai pucuk pimpinan Kesultanan Bima. Saya akan perbaiki kampung saya. Kalaupun akhirnya memang itu diakui sah begitu ya? Iya, saya harus gantian dong. Kan sesuai dengan perjanjian kerajaan. Nah, kalau akhirnya tadi tidak ada pertemuan antara tokoh adat tadi, ya tidak akan pernah ada ketemu. Ya nggak pernah ketemu. Ya kan saya bilang tadi. Berarti mungkin kami juga dari keluarga kami nggak ada niat untuk mempublish ini awalnya. Ya. Tapi karena dicolek sama Ratna di saat saya sedang viral, ya ini kejadiannya terima aja apa adanya, jangan nyalain saya. Baik. Gitu loh. Sobat Inspirasi atau Kakak Dewi Ratna Mulisa yang ada di luar sana, saya sih berharap ya kita sama-sama mungkin bisa duduk bareng satu meja dalam arti kita mencari cara terbaik lah supaya masalah ini tidak berkepanjangan dan akhirnya menjadi polemik di masyarakat, dan yang menjadi korban adalah masyarakat Bima pada umumnya yang kebingungan akan silsilah sejarah dan selain sebagainya begitu ya. Oke Bang Firdaus, terkait kekisruhan ini saya kembali lagi deh kepada personal Abang. Kalau silsilah Abang mungkin Abang udah cukup banyak menyampaikan lewat video-video personal Abang nih. Terkait viralnya Abang, lalu ini kisruh makin kisruh menurut kami juga nih. Bagaimana Abang memanage mental Abang sehingga benar-benar jadi terlihat pede dan kuat-kuat aja begitu ya? Tidak ada keletihan, tidak capaan begitu. Itulah Sang Bima. Jadi inilah mental Sang Bima sejak dulu. Mental seperti inilah Sang Bima. Jadi Sang Bima itu adalah seorang raja yang mempunyai mental yang besar. Sehingga Raja Pagaruyung pun ikut minta bantuan sama Raja Guatalo untuk menyerang Bima untuk mengislamkan. Saking memang punya mental yang kuat. Karena saya bangga menjadi generasi Sang Bima. Itu kakek saya juga, kakek buyut, gitu loh. Artinya di sini nggak bisa dikesampingkan itu. Karena saya mendapatkan dari keturunan saya dari Sang Bima, ya udah, gitu. Berarti dengan jawaban yang tadi Sobat Inspirasi, beliau tidak menginginkan apa-apa dengan diakuinya sebagai keturunan dari Kesultanan Bima. Nggak perlu diakui juga, sebenarnya nggak masalah. Gitu. Berarti kalaupun akhirnya di komen-komen di semua media sosial, apalagi di video kami yang udah kami edarkan, Bang, akhirnya banyak yang berpesan atau berkomentar bahwa ayo Bu, artinya mendukung pihak Kak Ratna untuk membawa masalah ini ke masalah hukum, dan ada juga yang akhirnya mungkin coba lakukan tes DNA untuk memastikan bahwa ini benar keturunan apa enggak. Kalau DNA mungkin nggak mungkin bisa karena makam pasti digali. Kan makam pasti digali. Dan terkait pernyataan Ratna juga katanya Sultan Ismail Muhammad saya itu nggak pernah dimakamkan di Wawo. Saksi kuncinya keluarga saya. Waktu pemindahan makam, kuncinya nanti akan kami buka. Artinya memang dipindahkan. Jangan dibilang nggak dipindahkan. Itu Sultan Ismail dari Wawo dipindahin ke Masjid Bima. Ada catatan dipindahkannya kapan dan kenapa dipindahkan, Bang? Ya, ada, itu rahasia kita. Pokoknya kita nggak buka nanti. Nanti kapan? Nanti kalau ketika dibutuhkan oleh tokoh adat. Atau pada saat nanti Bu Dewi saya undang satu studio dengan Abang, bisa dibuka kali di situ? Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Nanti itu urusan tokoh adat, saya nggak boleh mampu itu. Berarti Bang Firdaus tetap menyerahkannya kepada tokoh adat. Ingat ya. Yang punya masjid itu adalah yang membangunnya. Masjid apa dulu nih? Masjid Bima. Masjid Raja. Yang ada di? Yang ada di Bima itu. Dulu namanya Masjid Ismail Muhammad Shah. Masjid Ismail Muhammad Shah. Tapi kenapa sekarang diganti jadi Masjid Salahuddin? Nah itu pertanyaan saya itu lagi. Kenapa? Menurut Abang kenapa? Ya nggak tahu. Menurut Abang atau Abang punya dokumen atau catatan yang udah jelas-jelas yang bergelar Mentausigi itu kakek buyut saya Sultan Ismail Muhammad Shah. Kenapa masjidnya ini yang dibangun sama dia jadi Masjid Salahuddin? Itu yang saya bilang tadi. Ketika orang berkuasa, maka sejarah akan mengikuti apa keinginan penguasa. Berarti Abang mensinyalir bahwa ini ada hubungannya dengan urusan politik, sehingga tadi masjid, terus makam, lalu mungkin silsilah yang akhirnya tidak dicatatkan karena memang ada kaitannya dengan mungkin ada perjanjian antara leluhur kita itu tadi yang akhirnya berjanji udah kita bergabung aja, udah nggak usah diributin bersama-sama. Sebenarnya kami juga udah nggak permasalahin, kan saya bilang Bang Ferry sama keluarga kami ini kan harmoni. Kita juga di Wawo senang ketika kemarin adik kita Yandi jadi sultan. Alhamdulillah adik kita jadi sultan. Kita jaga kan dari serangan-serangan orang-orang lain kan gitu. Kan biar gimana darah daging kita kan. Bang, sorry saya tanya juga nih terkait tadi kan hubungan udah sangat harmonis dengan Dai Ferry nih, dengan Bu Dinda mungkin atau mungkin dengan anaknya Dai Yandi. Nggak, dalam arti gini, pernahkah ada komunikasi terkait masalah ini dengan keluarga lain di luar Kak Ratna Dewi begitu? Nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Saya pernah telepon Dinda waktu pada saat dia mau nyalonkan bupati lagi. Saya pernah telepon Dinda. Atau adakah teguran? Dan dia orangnya baik kok. Cuman pada saat itu karena dia mau pilkada, yang akhirnya saya juga berseberangan politik dengan dia, saya memilih
lebih baik mendukung yang satu lagi ya kan. Atau ada nggak entah itu tokoh, entah itu bagian dari keluarga yang mungkin peduli terhadap hal ini dan akhirnya menelpon atau menghubungi abang untuk mungkin mengakhiri polemik ini atau bagaimana? Adakah yang pernah menghubungi abang? Sebenarnya begini, keluarga kita di atas itu pada ketawa semua. Ketawa, keluarga saya ketawa semua. Baik. Kenapa? Lu ngapain diributin? Orang itu udah dibahas sama kakek moyang kita dari dulu, ngapain? Lu sama Ratna, sampai saya bilang, lu sama Ratna kawin aja deh berdua, ngapain ribut? Daripada lu ribut-ribut, sampai digituin sama om saya. Ngapain lu ribut? Lu sebenarnya saudara. Artinya nggak perlu dipermasalahkan sama sekali ya? Gitu loh. Baik. Gitu. Saya bilang, oh nggak gitu om, nggak begitu ceritanya gitu. Karena si Ratna ini udah menyenggol saya gitu. Gitu. Artinya di sini kalau pesannya sudah tidak dipermasalahkan lagi nih, tapi ini akhirnya kan bentrok ataupun perselisihan ini makin menjadi bola liar dan nggak terkendali nih bang. Abang secara personal mengharapkan kasus ini akan berakhir di mana? Ya, atau akan selesai dengan cara apa? Kan kasus ini sudah berakhir. Masih balas-membalas di media sosial. Ya, kan saya udah bilang sama Ratna terus nyenggol saya. Mungkin ada tendensi khusus, ada tujuan khusus. Bisa jadi, maaf ya, numpang tenar. Kalau saya cari panggung, saya sudah dapat panggung, Ratna belum. Dia colek saya, jadi dapat panggung sekarang. Dia kan jadi dapat panggung. Ratna yang tadi nggak dikenal sama orang Maria, jadi dikenal. Iya. Gitu loh. Kalau saya nggak usah cari panggung, siapa yang nggak kenal pengacara koboi di Indonesia? Sobat Inspirasi, kenal nggak sama pengacara Firdaus Wibowo? Kenal semua. Langsung komen di bawah ya. Dan saya salah satu pengacara yang membawa nama baik kampung saya kok. Ya, artinya saya ikut mempromosikan Bima secara nggak langsung. Nggak ada pengacara semua dari Sumatera yang terkenal. Cuman satu-satunya saya doang yang di pucuk tingkat nasional, istilahnya yang lumayan lah gitu. Ya, Bang, ini agak sedikit ke personal nih terkait kekisruhan ini, dan saya sendiri juga menyimak di berbagai media sosial, baik media sosial kami maupun orang lain, dan kita juga sering mengcompare semua komen-komen itu ya. Dan boleh saya bilang jujur nih, maaf kata, mungkin lebih dari 50% yang akhirnya para komentar netizen itu terkesan kayak mengarah ke membuli abang gitu bahasanya. Jadi gini. Gimana itu, Bang? Jadi gini. Penduduk Indonesia ini yang main gadget ya hanya 0,01 ya, karena sisanya ada yang sibuk cari duit, ada yang sibuk netein anak ya kan, ada yang sibuk ini. Dari 257 juta penduduk Indonesia paling hanya 100.000 yang main, yang fokus benar-benar main kayak kita ya. Artinya statement dari berapa ratus ribu orang yang ada di itu nggak pengaruh bagi saya. Karena saya berpacu pada hasil data statistik penduduk Indonesia yang berjumlah 257 juta. Terbukti, kenapa? Kuat banget mentalnya. Ya, terbukti kenapa? Karena pada saat saya main ke mall, main kemana, bang, foto, bang, foto. Artinya kan saya, gue berarti udah disenangin orang juga dong, gitu loh. Nggak dibenci orang juga. Buktinya orang-orang tukang gorengan kemana-mana, tukang ini itu bos-bos yang ketemu dengan saya, Bang Firdaus, foto. Artinya di sini bahasa orang membenci saya dan orang itu mengkerdilkan saya seperti yang dilakukan oleh Ratna, nggak ada. Dan apa juga nggak peduli. Nggak peduli. Gitu loh. Karena satu, saya di Jakarta nyari duit sendiri dan saya sudah sukses itu dulu. Gitu loh. Dan saya sudah sukses. Apakah mempengaruhi hidup saya karena statement si Ratna? Saya punya pesantren, saya punya yayasan panti rehab narkoba, saya punya perusahaan, ada 8 perusahaan saya, gitu loh. Jadi apakah pengaruh bagi hidup saya dengan statement-statement netizen yang gak jelas dan dengan rombongan si Ratna? Nggak pengaruh. Tapi gitu. secara efek positifnya apa yang abang rasakan dari masalah ini? Efek positif dengan tentunya kalau makin viral, ya viralnya bang ya, bukan berarti komentar tadi itu. Efek positifnya adalah masyarakat Bima akhirnya tahu ada sejarah lain selain sejarah Bima yang diceritakan sekarang, yaitu Raja Saja. Saya juga sepakat dan bahkan ini menjadi diskursus nasional di mana-mana orang hampir membicarakan dan melek sejarah, melek ya. Sama sejarahnya begitu ya. Sebenarnya kalau Ratna ini benar-benar dia ini lagi ngambil doktor ya. Lagi dalam proses. Harusnya buku saya jadi disertasi dia. Ya kan? Bahan disertasi dia untuk membuka sejarah baru. Tuh Kak Dewi, kalau memang berkenan untuk mengambil bahan. Tapi kan bahan, mahal. Tapi mau ya dikasih ya? Mahal dalam arti dibayar. Ceritanya mahal. Dibayar mahal dalam arti dibayar kan nih? Enggak. Kalau Bu Ratna butuh dokumen itu untuk memperkuat disertasi. Karena 11 tahun saya teliti. Tapi abang berkenan untuk memberikannya kepada beliau. Enggak berkenan juga. Salinannya nih. Dia harus cari. Harus cari sendiri. Dia harus cari, nggak boleh dapat terima langsung dari saya. Nggak usah ada pernyataan Bu Ratna harus lihat data abang. Istilahnya harusnya gitu, harusnya.
Harusnya tadinya dia tuh kalau dia cerita baik-baik aja sama saya, dia akan menjadi murah gitu loh. Baik. Tapi karena dia udah menyinggung saya, dia akan menjadi mahal. Oke. Tapi ya mudah-mudahan nanti akan ada akhir yang baik sehingga abang juga dengan senang hati untuk memberikan berkas itu untuk menjadikan ya sebagai bahan rujukan dalam penelitian Bu Ratna yang akhirnya juga secara ini dokumen itu tuh bisa diakui otentiknya begitu karena dipakai untuk penelitian. Iya betul. Baik. Makanya saya bilang tadi jangankan dokumen. Situs sejarah, artefak atau apa segala itu ada di sana kuburannya. Kuburan buyut saya Ratu Ara ada di Wawo. Kuburan Raja Saja ada. Baik, Sobat Inspirasi doakan kepada kami semoga tim kami pun bisa akhirnya turun untuk meliput langsung apa saja yang ada di Wawo dan bisa kita juga melakukan interview terhadap tokoh-tokoh yang tadi Bang Firdaus juga dinyatakan sebagai tokoh atau lembaga adat begitu ya. Mudah-mudahan kami ada rezeki supaya bisa turun ke Bima Wawo Maria Sobat Inspirasi ya. Bang, ini kan abang kalau dilihat dari pembicaraan kita tadi kan ini abang hanya ingin meluruskan nasabnya saja dalam arti bukan juga ingin mendapatkan pengakuan sebenarnya tapi hanya ingin ini loh nasab saya yang sebenarnya begitu ya. Nah dengan adanya kayak sekarang ini kasusnya bahwa keberadaan nasab abang yang mungkin tidak diakui secara personal nih atau keluarga deh, abang merasa sedih nggak nasab keluarganya tiba-tiba mungkin atau secara pengakuan ada? Dan ini kita berbicara nggak diakui sama Ratna nggak ada masalah tapi lembaga adat sudah mengakui saya. Ratna dan mungkin juga keturunan dari Sultan yang menurut podcast kami kemarin beliau juga udah dititipkan oleh keluarganya untuk berada di media begitu. Saya yakin nggak semua keluarga Ratna membela dia nggak semua. Tapi secara kalau kayak gini merasa ada nggak? Masa sih nggak? Karena keluarganya Ratna itu kalau dia memang dia keluarganya Putra Kahir, berarti keluarga saya juga dong. Kan Bang Ferry keluarga saya. Baik. Dan keluarga kami harmonis kok sama Bang Ferry. Jadi anteng-anteng aja nggak ada rasa sedih ya. Maksudnya nggak ada rasa sedih karena ditolak oleh katakanlah oknum deh. Kalau adik saya Yandi yang negor saya itu harus saya seriusin. Saya harus panggil lembaga adat kan gitu. Gitu loh. Tapi karena Ratna saya nggak kenal dia siapa gitu kan, dan kapasitas Tapi abang udah tahu kan sebenarnya Ratna itu keturunan Sultan itu ada di nasabnya yang mana begitu udah kan? Nggak tahu kan dia belum buka seperti ini kan saya udah buka. Pengakuan beliau sendiri, nama saya. Pengakuan dari beliau sendiri menurut abang nggak cukup? Nggak cukup. Kan pengakuan di podcast kami juga sebelumnya ini ada beliau mengaku bahwa memang dia anak dari istri keberapa? Bang, kalau satu ada lagi pernyataan yang abang juga sempat sampaikan bahwa masyarakat Wawo itu marah atas apa yang dilakukan atau klarifikasi dari Kak Ratna Dewi begitu ya. Kemarin pada saat kami konfirmasi ke Kak Ratna, masyarakat Wawo yang mana yang ditanyakan sama beliau yang marah. Sementara di sisi lain banyak juga masyarakat Wawo yang akhirnya menghubungi beliau dan mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Ratna begitu. Ya itulah yang saya bilang masyarakat Wawo yang ngubungin Ratna ini berapa gelintir? Baik. Berapa gelintir? Nggak mungkin se-Wawo ngubungin mereka kan orang Wawo itu ada berapa puluh ribu. Berarti abang masih meyakini bahwa mayoritas masyarakat Wawo khususnya Desa Maria masih mungkin lah masyarakat Wawo membenci saya, orang kampung saya gimana? Artinya mendukung abang dalam hal yang abang perjuangkan saat ini begitu ya? Saya rasa enggak juga. Karena kan saya bilang tadi, sebagian keluarga saya aja yang pikirannya udah modern, ya istilahnya pikirannya udah modern, udah nggak mau tahu lagi dengan itu, mereka nggak pusing gitu. Paling-paling mereka dia aus cau gomi kemaja keluarga gomi ain cau kayak gitu-gitu. Ain cenci akak gomi nikah lo usia kak, ain cenci nikah lo Ratna. Baik. Main nikah lo Ratna wali. Berarti secara kekeluargaan mereka juga menghimbau abang untuk ya adalah santai aja lah begitu ya, nggak usah diributin ya. Baik, mungkin Sobat Inspirasi dari pernyataan ini saja ini mungkin udah bisa disimpulkan bahwa masalah ini sebenarnya tidak ada masalah atau permasalahan yang dianggap serius begitu ya. Ini hanya kebetulan viral saja di media sosial dan akhirnya menjadi polemik banyak orang begitu ya. Tapi dengan pernyataan tadi Bang Firdaus menyatakan bahwa tidak ada masalah dan pada akhirnya pun nanti apabila ada lembaga yang khusus mungkin bisa menaungi masalah ini untuk dibicarakan baik-baik, yang pasti bersedia begitu ya. Saya bersedia, tapi dengan catatan ketika lembaga saya turun mengakui, saya harus ikut kontestasi seorang sultan. Syaratnya berat. Iya dong. Ya kan lembaga saya di bawah-bawah. Baik. Ketika lembaga saya sudah datang, saya harus diangkat juga sebagai sultan. Atau keluarganya minimal atau pejabat. Pengakuan keluarganya, pengakuan sebagai keluarga. Jangan keluarga Ratna doang misalnya. Keluarga gue juga mau jadi sultan. Walaupun itu kita serahkan pada lembaga adat nantinya ya untuk memutuskan bisa apa enggak begitu ya. Intinya pengakuan dari secara silsilah itu diakui dulu aja. Masalah abang mau ikut konsultasi sebagai sultan apa ini kan sebenarnya udah gak relevan lagi sih saat ini begitu ya. Jadi kalau seandainya mereka tetap mengorek-korek padahal saya sudah anggap selesai ini, saya mau lagi bahas ini. Kan saya bilang, saya nggak butuh istana. Saya nggak butuh juga peninggalan purbakala yang ada di kesultanan. Udah tutup.
Baik. Kemarin juga saya sudah sempat minta maaf sama masyarakat Bima, karena masyarakat Bima mungkin merasa terganggu karena ada ini, ya kan? Saya sudah minta maaf, sudah saya tutup. Tapi kalau masih ada lagi yang korek-korek, buka semua data, buka dokumen, terus saya jadi apa? Kalau dokumen ini mahal, artinya cerita tentang apa sih? Perjanjian antara buyut kita dengan buyut kita, buyut kita, dua-duanya kan buyut saya nih. Raja Saja dan Raja Bojo kan buyut saya. Perjanjian antara Raja Saja dan Raja Bojo dikupas kembali. Artinya habis dari generasi Bang Ferry, generasi saya dong gantian. Benar gak? Kalau kan kita nih adanya Sultan itu kan dimketahut dana rasa. Kan gitu. Minimal rakyatnya ini nggak terbebani dengan masalah-masalah yang ekonomis kan gitu. Tapi kalau adanya Sultan ini malah keiha rasa misalnya kan gitu. Tahap dewara Sultan nih. Iya. Sebenarnya kan memang untuk gelar kesultanan atau apapun saat ini kan udah nggak relevan lagi mungkin untuk dipakai dalam kehidupan kita sehari. Hanya ini ya seperti abang tadi itu nasab saja bahwa ini adalah keturunan begitu ya. Baik, mungkin Sobat Inspirasi juga bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Bang Firdaus tadi. Bang Firdaus pun menyatakan bahwa sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tinggal mungkin sama-sama menarik diri saja untuk tidak tampil di media sosial dan memberikan pernyataan yang mungkin akhirnya memantik untuk komentar yang lebih jauh begitu ya. Baik, mungkin diskusi kita udah cukup panjang nih Bang Firdaus ya. Sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin Abang Firdaus menyampaikan pesan ke beberapa pihak, tapi secara terpisah Bang. Yang pertama, saya ingin Abang menyampaikan pesan dulu nih kepada keluarga Abang yang ada di Bawah Maria atau keluarga Abang yang memang benar-benar keluarga yang Abang udah dalam catatan Abang begitu. Pesannya apa mungkin dalam menyikapi hal kayak sekarang yang terjadi begitu? Ya, pesan saya kepada keluarga Maria dan Bima khususnya yang ada dimanapun atau Dompu khususnya yang ada dimanapun, anggap aja ini satu masalah yang memang teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kembalikan lagi pada diri kita agar lebih mencintai sejarah Bima dan Dompu. Gitu loh. Pelajari lagi, kan banyak orang-orang sekarang ini yang udah acuh tak acuh pada sejarah sehingga situsnya pun akhirnya nggak dirawat kan gitu. Nah, sekarang pesan secara khusus kepada Kak Ratna ataupun keluarga yang merasa mewakili atau diwakili oleh Kak Ratna begitu. Untuk Kak Ratna, kalau bisa membahas ini itu jangan di media sosial gitu loh. Baik. Jadi akhirnya saya kan jadinya rancu ini untuk menjelaskan secara detail gitu loh. Coba panggil keluarga saya di lembaga adat yang udah ada, saya kirimkan fotonya. Tanyakan ke sana, investigasi lah sebagai bahan disertasi Kak Ratna yang katanya mau jadi doktor sejarah gitu. Baik. Coba itu didatangi keluarga saya, ceritanya seperti apa sih gitu loh. Jangan saya ini katanya bagaikan cacing, ini udah menjadi ular, nanti akan kita bunuh, kita habisi. Waduh, arogan banget, itu udah jadi delik loh. Saya udah pegang itu videonya. Kalau Kak Ratna main hukum, saya akan main hukum juga. Karena saya nggak terima dikatain cacing dan saya mau dibunuh, saya nggak terima itu. Gitu loh. Itu delik satu loh yang saya pegang. Kalau Anda main hukum, saya main hukum. Berarti Kak Ratna itu tadi pesan bijak yang sudah disampaikan oleh Bang Firdaus kepada kakak. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bang Firdaus juga bisa disikapi, artinya untuk mengakhiri polemik ini begitu ya. Sobat Inspirasi, saya rasa kulikan kami terkait kisruh yang saat ini terjadi antara Bang Firdaus dengan Kak Ratna Dewi yang mewakili dari Kesultanan Bima yang menurut beliau juga sah menurut beliau begitu. Kita akhiri dulu, udah banyak cerita yang kami kulik dan kami sajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian, dan kami sangat berharap apa yang kami sajikan tadi bisa menjadi nilai atau manfaat bagi Sobat Inspirasi sekalian, khususnya dalam menilai kelayakan dan kebenaran sesuatu begitu ya. Artinya kita jangan dulu langsung mempercayai sesuatu atau meyakini sesuatu kebenarannya apabila memang belum ada data yang tepat begitu ya. Baik Sobat Inspirasi, cukup sekian, terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan terus channel kami dan bantu juga untuk subscribe dan share juga ke teman yang lainnya supaya makin banyak mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Firdaus. Terima kasih banyak. Sukses terus Abang. Semoga semua urusannya menjadi lancar dan tetap menjadi manfaat buat masyarakat ya. Dan catatan, saya begini nih untuk menjawab polemik yang diciptakan oleh Ratna. Itu bukan saya mau jadi bupati, bukan saya mau jadi sultan ya. Salah. Siap. Saya ini hanya menceritakan, lu keluarga siapa sih? Ya gue ceritain nih data gue. Ya, baik. Terus setelah gue ceritain, kok lu jadi kebakaran jenggot, ada apa ini gitu? Baik. Nah, lu yang nanya, kok lu yang kebakaran jenggot itu, oke ya? Masih nyambung nih Sobat, sepertinya Bang Firdaus belum mau mengakhirinya. Baik, tapi intinya pada sesi berikutnya kami berharap Bang Firdaus dan Kak Ratna bisa duduk bersama dengan saya di dalam satu studio, satu frame supaya kita bisa berbicara dari hati ke hati lah dalam hal ini. Baik, yang pasti nanti kita akan atur jadwalnya supaya bisa sama-sama cocok begitu ya. Oke, bye-bye Sobat Inspirasi, terima kasih. Bang, terkait ini apa namanya
sorry. Cut dulu deh. Gue jadi dirinya. Iya kan saya sudah bilang. Coba segini. Apalagi nih pertanyaannya. Oh, makan dulu. Matiin dulu yang itu berarti. Jadi apa pertanyaan kayak gini Om Mas? Misalkannya Om Firdaus diundang oleh Dewan Adat